Di umur berapa kamu baru sadar kalau persahabatan dua ikon rock terbesar di muka bumi bisa hancur berkeping-keping hanya karena masalah miskomunikasi dan satu rekaman gitar yang ditimpa secara diam-diam. Jika kita memutar waktu ke awal tahun 90-an, Guns N' Roses awalnya cuma band kecil Sunset Strip, California yang berevolusi menjadi band yang main di stadion-stadion besar di seluruh dunia. Ratusan juta kopi album terjual, wanita memuja mereka, dan mereka punya julukan The World's Dangerous Band. Tapi di balik kemegahan tur dunia tersebut, sisi internal band rock and roll ini mulai membusuk. Dua sahabat sehidup semati, Axl dan Slash, berubah menjadi musuh bebuyutan yang menolak menyebut nama satu sama lain selama 2 dekade. Jadi hari ini di Music Odyssey kita akan membedah kehancuran Guns N' Roses. Kita akan membongkar tragedi berdarah di Montreal, mitos penyanderaan kontrak yang menjebak Axl, hingga mengapa akhirnya mereka menelan ludah sendiri dan kembali satu panggung. Mari kita mulai dari titik tertinggi Guns N' Roses. Di tahun 92, Guns N' Roses memulai tur stadion raksasa bersama Metallica. November Rain mendominasi tangga lagu dan 2 album Use Your Illusion langsung menyabet multi-platinum. Tapi kemegahan itu menyembunyikan kebusukan di balik panggung. Izzy Stradlin melarikan diri dari band hanya 2 bulan setelah album rilis. Axl Rose mulai menunjukkan perilaku yang menyebalkan, di mana dia selalu terlambat setiap malam karena alasan yang absurd gitu. Bahkan ada satu laporan yang menyebutkan kalau dia nolak naik panggung karena dia belum selesai nonton film Ninja Turtle 2 di ruang gantinya. Konyol banget gak sih? Jadi ketegangan itu memuncak menjadi bencana nasional pada 8 Agustus di Montreal. Malam itu James Hetfield dari Metallica salah langkah dan terkena ledakan kembang api pyrotechnic di atas panggung. Things started going wrong about halfway through Metallica's set when a stage prop exploded, inflicting second-degree burns on James Hetfield's arms and legs. Lengannya terbakar cukup dalam, Metallica panik, James Hetfield dilarikan ke rumah sakit, dan panggung mendadak kosong. Seharusnya ini adalah momen bagi Guns N' Roses untuk naik dan menyelamatkan puluhan ribu penonton yang resah. Nyatanya, Axl membiarkan kerumunan itu menunggu lebih dari 2 jam. Saat mereka akhirnya muncul, Axl merasa terganggu oleh masalah audio dan pita suara yang bermasalah. Di lagu ke-9, Axl membanting mikrofonnya, mengucapkan kalimat perpisahan, dan berjalan pergi. Puluhan ribu penonton Kanada yang merasa dikhianati mengamuk. Mereka membakar fasilitas, menjarah merchandise, dan menghancurkan kota Montreal dengan kerugian mencapai $600.000. Di titik ini, kehancuran Guns N' Roses mulai terlihat oleh seluruh dunia. Setelah tragedi di Montreal tersebut, lahir sebuah mitos yang menghancurkan reputasi Axl Rose selama bertahun-tahun. Media dan industri menyebarkan narasi bahwa Axl menolak naik panggung di sebuah konser, menyandera penonton, sampai Slash dan Duff menandatangani sebuah dokumen yang memberikan hak cipta nama Guns N' Roses sepenuhnya kepada Axl. Tapi 2 dekade kemudian, Axl akhirnya turun gunung membedah kebohongan ini di MyGNR Forum. Ia menegaskan bahwa narasi penyanderaan itu adalah sebuah kebohongan. Kontrak hak cipta nama itu adalah bentuk perlindungan diri saat negosiasi ulang dengan Geffen Records karena manajer mereka saat itu terus-menerus berusaha memecat Axl dari band bentukannya sendiri. Menurut Axl, Slash menyetujui hal itu di awal. Namun ketika band ini hancur, Slash menggunakan narasi penyanderaan tersebut untuk menyelamatkan mukanya di depan publik dan menjadikan Axl sebagai sosok penjahat. So, balasan Axl di MyGNR Forum ini jadi pukulan mematikan yang benar-benar memutus persahabatan mereka justru terjadi di dalam keheningan studio. Ditambah lagi, saat merekam lagu Sympathy for the Devil tahun 1994, Axl membawa teman masa kecilnya Paul Tobias tanpa sepengetahuan Gilby Clarke. Kerusuhannya terjadi saat salah satu bagian solo gitar Slash ditimpa gitu aja oleh rekaman gitar Paul Tobias. Bayangin deh, di dunia musik rock ngapain ada orang yang berani ngotak-ngatik permainan gitar Slash? Diem-diem lagi. Kalaupun Slash ada salah, ya baiknya dibilangin secara baik-baik ya kan. Ini tuh bisa dibilang sebagai penghinaan artistik bagi Slash. Akhirnya, GNR tidak ada satupun konser lagi setelah kejadian itu. Slash resmi angkat kaki di tahun 96 disusul Duff setahun kemudian. Perang dingin ini memaksa mereka membangun grup musik masing-masing. Slash menjadi gitaris palu gada untuk ikon lintas genre mulai dari Michael Jackson hingga Sammy Hagar sembari membangun Velvet Revolver. Di sisi lain, Axl mengurung diri di studio, merakit Guns N' Roses versinya sendiri bersama Buckethead, gitaris misterius bertopeng dengan ember ayam goreng di kepalanya. Tapi luka masa lalu itu meninggalkan trauma psikologis yang cukup dalam
khususnya bagi Slash. Ada satu cerita dari duo rap bernama Insane Clown Posse. Suatu hari Slash mengisi bagian gitar untuk lagu mereka. Tiba-tiba Slash membuka tasnya, menatap tajam dan bertanya dengan penuh kepanikan. Lagu ini bukan tentang Axl kan? Padahal lagu itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Guns N' Roses. Kebencian dan bayang-bayang Axl telah menjadi hantu yang hidup di kepala Slash. Slash terlihat benar-benar muak sama Axl. Jadi Axl pun tidak tinggal diam menahan serangan. Dalam sebuah konser di New York tahun 2002, Axl meluapkan amarahnya di atas panggung. Ia menyebut mantan rekannya tersebut sebagai sosok jahat yang memanipulasi publik. Namun, di tengah makian kasarnya, Axl melontarkan satu fakta pahit yang tidak bisa dibantah oleh sejarah. Ia menegaskan tanpa dirinya, dunia tidak akan pernah mendengar November Rain atau Estranged. Sayangnya, Axl benar. Album Appetite for Destruction memang karya hair metal buas, namun lagu balad gubahan Axl lah yang membuat Guns N' Roses melampaui band-band sekelas Mötley Crüe dan membuat mereka tetap relevan di era invasi musik grunge. Bener sih, tapi sombong banget gak sih? Seiring berjalannya waktu, penantian penggemar berubah menjadi keputusasaan. Saat Guns N' Roses masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame tahun 2012, publik berharap melihat keajaiban. Ketika paparazzi mengejar Axl dan menanyakan kemungkinan reuni, ia membanting pintu mobilnya dan mengucapkan kalimat legendaris, "Not in this lifetime," atau tidak dalam kehidupan ini. Okay, any chance you guys doing a reunion tour with a full lineup in the future? Tapi takdir seringkali punya kekuatan buat memutarbalikan ego manusia. 4 tahun setelah sumpahnya tersebut, tepat di klub legendaris Troubadour tempat mereka merintis karir, dunia menyaksikan keajaiban. Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan berdiri di bawah tata lampu yang sama. Jadi, apa yang membuat ego sebesar gunung ini runtuh? Apakah kedewasaan atau kerinduan buat ngeband bareng lagi? Dunia mencatat satu kebetulan yang sangat menarik. Di masa reuni ini direncanakan, Slash sedang terjebak dalam proses perceraian yang menguras hartanya hingga $6,6 juta. Bukan berarti aku nuduh Slash lagi BU banget dan akhirnya comeback ya. Mungkin Slash dan Axl emang udah baikan. Tapi uang $6,6 juta itu gede banget loh. Mengubah gaya hidup bintang rock yang terbiasa bermandi uang itu memang bukan hal yang mudah. Kebutuhan finansial raksasa seringkali menjadi perekat paling ampuh untuk menyatukan kembali kepingan band yang sudah hancur lebur. 20 tahun penuh kebencian, saling menggugah di pengadilan dan saling melontarkan toksik di media, Axl dan Slash akhirnya kembali dalam satu panggung. Namun, di luar lampu sorot, mereka tetap bepergian dengan pesawat terpisah, menginap di hotel yang berbeda, dan menjaga jarak aman. Mesin industri ini kembali mencetak ratusan juta dolar. Namun ada satu musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh uang dan ego bintang rock, yaitu waktu. Mengamati reuni mereka hari ini tuh menyisakan rasa pahit. Pita suara Axl yang dulu mampu melengking tinggi, kini memudar dimakan usia. Ia kesusahan banget mencapai nada-nada tinggi seperti di masa primanya. Bayangin deh kalau mereka nggak pernah berantem selama 20 tahun lamanya. Pastinya banyak hal yang bisa mereka ciptain bareng. Waktu itu nggak pernah kalah guys. Ia merampas masa muda dan mengunci masa lalu kita. Jika ada hubungan yang ingin kamu perbaiki atau maaf yang tertahan di tenggorokanmu, lakukanlah sekarang sebelum takdir mencabut kesempatannya. Menurut kamu, apakah kamu senang sama reuni JNR ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe Music Odyssey. Bye-bye!